Kita mau ngobrolin tentang eksim. Eksim itu sendiri apa sih, Dok? Eksim itu suatu kelainan kulit ya. Jadi sebenarnya eksim itu memang bukan kalau eksim orang bilangnya oh gatal dikit eksim gitu. Sebenarnya eksim itu ada definisinya nih. Jadi penyakit kulit yang didapatkan dari orang yang sudah ada gen, ini namanya dermatitis atopi ya. Kondisi atopi itu kalau gen atopi itu ada dermatitis atopi, ada asma bronkial, yang nafas itu, Dok? iya, dan rinitis alergi. Tapi gen atopi ini biasanya sih orang maksimal dapatnya 2 ya Mbak. Jarang sih yang sampai 3-3 dapat gitu. Komplit banget ya, Dok ya. Kasian ya. Nah, orang-orang atau anak-anak dengan bakat atau gen yang atopi ini biasanya kalau kena kulit ya namanya dermatitis atopi atau eksim. Nah, syaratnya eksim itu harus yang berulang. Jadi kondisi di mana ruamnya itu berulang. Biasanya sih sekitar lebih dari 1 tahun gitu. Hilang timbul. Jadi Gitu. mengulang-ulang terus gitu, Dok. Kronis residif artinya lama dan berulang gitu. Berulangnya kenapa? Karena ada paparan gitu sih Mbak. Tetap ada ininya ya, Dok ya, yang bikin pencetusnya. Pencetus. Tidak semua eksim itu jadi. Jadi kalau misalnya kita punya bakat nih, bakat menyanyi. Tapi kalau nggak diasah kan ya enggak ya. Cempreng ya, Dok ya. Tetap cempreng. Tapi kalau misalnya kita latihan, terus dikasih guru yang baik, si suara akan muncul menjadi lebih bagus gitu. Tapi sama dengan ini, kita punya gen eksim. Tapi nggak ada paparan misalnya ya hidupnya baik-baik aja, kulitnya lembab, nggak kering, terus tidak terpapar debu, nggak sering kena matahari, ya udah nggak apa-apa juga sih, nggak akan muncul gejala-gejala eksim itu gitu. Nah, kalau eksim tadi kan sebagian besar dari genetik ya, Dok. Tapi ada nggak sih, Dok, yang nggak genetik tapi anaknya kena eksim atau alergi gitu, Dok? Ada nggak, Dok? Biasanya sih ada gennya ya, ada tetepan, walaupun misalnya orang tuanya enggak, tapi misalnya kakeknya, neneknya, atau misalnya setelah neneknya leluhurnya ada sih mesti gitu. Kalau kita bikin pohon faktor keluarga gitu mesti ada salah satunya. Misalnya enggak dermatitis atopi atau eksim, misalnya nanti ada yang kena asma. Itu nurunnya belum tentu asma, bisa jadi eksim. Bisa jadi ke kulit gitu ya, Dok? Iya, bisa jadi gitu. Saya ada asma sih, Dok. Takut berarti anaknya. Iya. Nggak mesti tapi Mbak, tidak selalu, tidak harus. Gitu. Berarti kalau seandainya orang tuanya saya asma, tidak harus anak itu juga asma ataupun dermatitis itu tadi ya, Dok? Alergi kulit enggak, gitu. Nggak harus tergantung nanti paparannya gimana. Nanti maksudnya sehari-hari itu dia gimana? Perawatan anaknya. Kalau bintik-bintik jerawat di pipi itu apa selalu itu namanya eksim, Dok? Enggak. Kalau misalnya ada kan namanya akne pada bayi. Jerawat pada bayi itu biasanya pada newborn atau bayi baru lahir. Kenapa? Karena bawaan hormon dari ibunya. Tapi itu nanti hilang sendiri. Jadi bukan eksim. Berapa bulan, Dok, kira-kira hilangnya? Sekitar 1 bulan. 1 bulan setelah lahir ya, Dok? Setelah lahir. Emang ada sih Mbak beberapa kelainan pada bayi itu transien, artinya bisa hilang sendiri. Di antaranya adalah si akne itu. Akne itu tadi ya, Dok ya. Kalau daerah yang biasanya terkena dermatitis eksim pada bayi itu daerah mana, Dok? Pipi. Pipi ya. Pipi. Nanti kalau ada gede dikit, nanti bisa dilipatan gitu. Nanti gede lagi di sini di extensor gitu. Tergantung aktivitas bayinya. Yang menjadi trigger dari eksim itu apa, Dok? Cuaca yang panas kah atau debu kah gitu, Dok? Ya. Kalau lihat dari sekarang sih ya banyak di cuaca ya. Iya, karena cuacanya panas banget ya. Terus kita kan di negara khatulistiwa ya, Pak. Jadi banyak debu gitu, tropis gitu kan, banyak debu. Debu rumah sih sebenarnya. Namanya tungau debu rumah. Itu yang sangat-sangat sering menimbulkan atau pencetus di eksim. Bakterinya dari debu itu ya? Tungau debu rumah ya, bukan bakteri sih sebenarnya. Kayak apa ya? Jasa ternik tungau, kayak apa ya?
Kayak itulah gitu. partikel Iya, kecil gitu. kayak itulah itu ya dok. Pengobatannya gimana dok kalau udah terlanjur kena eksim nih kita? Ya, Bukan kita ya, anaknya, oh gitu. bayinya kulitnya. Kalau misalnya masih yang kering-kering aja, Mm-mm. pakai moisturizer cukup sih sebenarnya. Lotion Pakai lotion kayak gini nih Mbak, bisa. dari doodle ini ya Dari dok dulu ya. ini. Tapi kalau sudah misalnya muncul ruam, kemudian perih, gatel, ya udah mesti ke dokter ya. Nah untuk tadi kan bisa pakai lotion ini ya dok ya. Mm-mm. Seberapa sih dok kayak bayi yang dia itu udah terkena eksim itu penggunaannya seberapa banyak? Banyak ya? Berarti sih kalau ya tadi kalau udah kena eksim nih, Mm-mm. kalau udah kena eksim ya dikasih. Tergantung kalau misalnya lagi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan ya cukup pakai ini aja. Saya contohin ya dok ya. Cuman satu, Segini? nah segitu cukup untuk area misalnya wajah. Tergantung bayinya juga Oh ya iya Mbak sih, ya. ya kalau ada yang bayinya jumbo, ada yang mungil gitu ya dok ya. Secukupnya sebenarnya, artinya nggak terlalu banyak juga, tapi tersebar secara rata. Kenapa? Karena pada anak-anak yang eksim atau yang dermatitis atopi itu sawar kulitnya kan sebenarnya kita tuh punya perlindungan ya. Iya. Allah tuh udah ciptakan kita tuh udah wah lengkap ya. Masya Allah ya dok Masya ya. Allah. Jadi sudah ada kayak perlindungan di kulitnya gitu. Ada pelembabnya memang namanya ada natural moisturizing factor, ada ceramide, banyak sih. Nah, itu pada anak-anak dengan eksema atau dermatitis atopi itu lebih sedikit dibanding yang normal. Nah, jadi kita mesti tambahin dong dari luar gitu. Biar apa? Kan kulit itu seperti batu bata ya, suruhan batu bata. Kalau misalnya nanti agak misalnya kering kan, si pelembabnya itu kurang, dia agak longgar. Nah, longgar itu kan menyebabkan apa yang dari luar itu bisa masuk. Kayak kita misalnya buka pintu dikit, ya udah orang masuk. Iya benar. Gitu. Sedikit Promosi, satu orang gitu ya, sales masuk gitu. dibuka lebar banyak orang Banyak masuk. Nah, biar kayak nggak kayak gitu, kasih kayak tirai. Nah, tirainya itu adalah lotion. Lotion itu. Nah kalau ini udah seandainya nih dok kulit saya ini kan udah terlanjur kena eksim itu dikasih lotionnya di atasnya juga dikasih semua atau cuman pinggirannya dok? Ya semuanya. Semuanya. Berarti Karena kan eksim itu kan semua badannya itu pelembabnya sedikit berkurang. Makanya dikasih semuanya. Berarti ini seluka-lukanya gitu ya dok, jadi oles. Iya, kalau misalnya ada luka, sebenarnya sih dikasih obat dulu, pada dokter dulu, terus baru diberikan pelembab. Kalau dikasih pelembab langsung perih sih mbak. Langsung perih ya dok. Soalnya kan ada yang kalau ibu-ibu kadang cuma dikasihnya di pinggirannya yang lukanya itu aja dok. Nah, ya. Apa gunanya sih gitu ya? Justru itu juga moisturizer ini juga untuk sebagai maintenance biar nggak gatel, biar nggak itu kan tadi untuk tirainya biar kayak misalnya nyamuk masuk gitu loh, kayak misalnya tadi makanya tungaunya itu bisa masuk karena nggak ada tirainya. Makanya kita kasih gitu. Nah ngasihnya kalau cuma sedikit ya yang ditutup berarti ini toh, yang lain enggak. Ada pantangan makanan nggak sih dok untuk menghindari eksim itu? Kalau makanan enggak ya, eksim itu enggak ya. Maksudnya anak bayi juga kan belum makan. Jadi kalau yang apalagi kalau ibunya, udah 6 bulan. Oh, oke. Kalau udah 6 bulan emang ada beberapa dokter yang menyarankan dikasih kayak misalnya protein tinggi itu setelah usia 1 tahun. Kayak misalnya telur itu setelah 1 tahun atau udang 1 tahun. Kita pun kasihnya juga nggak langsung makruk banyak gitu. Jadi kayak mulai dikenalkan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi kita tunda ya dok ya sampai 1 tahun baru dikasih. Kalau memang berat ya, kalau kondisinya berat. Tapi kalau enggak sih nggak apa-apa sih. Yang penting tetap kontrol ya dok ya, nggak kita self diagnosis self belibet nih. Kayak kamu gatel nih kayaknya nggak usah minum susu kayak gitu. Padahal belum konsultasi. Iya, kadang suka ganti susu sendiri. Udah pakai soya, udah pakai ini. Padahal belum tentu. Padahal bukan karena dari makanan itu ya dok ya. Itu ya mams ya, pentingnya kita harus konsultasi dahulu daripada mengira-ngira. Terus nggak boleh makan protein nih. Padahal justru golden periodnya kan masih bayi-bayi gitu ya, eman-eman nanti perkembangan, pertumbuhan dan perkembangannya jadi terhambat gara-gara kurang protein malahan ya. Sepenting itu ya dok ya protein untuk anak itu. Dok, perbedaan kulit sensitif dengan kulit atopik atau eczema itu apa dok? Kalau eksema atau atopik
otomatis kulitnya sensitif, Mbak. Kulitnya sensitif. Otomatis sensitif. Tapi ruamnya muncul apa enggak tergantung nanti ini ya, apa paparannya ya. Kalau misalnya dia terpapar, misalnya terlalu kering atau misalnya terpapar apalah, jadi gigit serangga pun kalau misalnya dasarnya dia kulit yang kering kan gatal Iya, banget. gatal. Berarti kalau kulit atopik itu udah pasti sensitif, tapi Yes. kulit sensitif belum tentu atopik. Belum tentu jadi dermatis atopik. Oh. Kayak misalnya orang dewasa pun kan kayak gitu ya. Iya. Ada yang kulitnya sensitif, ada yang enggak. Nah, orang dewasa kulitnya sensitif belum tentu atopi. Tapi kalau atopi ya otomatis kulitnya jadi sensitif Iya. gitu. Makanya sebenarnya ini juga bisa dipakai orang dewasa juga sih. Orang dewasa ya, Dok. Yang sensitif kulitnya. Kalau yang normal kayak saya boleh Boleh. juga kan, Dok? Boleh banget, Iya. tapi kalau orang yang sensitif emang reapply-nya lebih sering sih. Lebih Karena kan dia ini ya kurang ya moisturizer-nya, makanya ditambah dari luar. Tapi ada batasan nggak sih, Dok? Sehari cuma boleh reply enggak. ini gitu? Tidak. Mau berapa kali boleh, apalagi kita kan sering cuci tangan. Iya. COVID ini ya, sering cuci tangan. Atau misalnya, gitu ya. Kalau misalnya habis sholat kok kulitnya kering nih, kasih lagi nggak apa-apa, Mbak. Ada kata mau dikasih 10 kali dalam sehari, boleh. Boleh ya, Dok? Nggak akan bikin keracunan. Tidak ada batasannya. Nggak ada batasnya. Senyamannya kamu memakai seberapa gitu ya. Oke, Dok. Eksim ini bisa dihentikan atau disembuhkan nggak, Dok? Kalau disembuhkan gini ya, kalau masalah sembuh apa enggak kan kayaknya enggak kita yang menentukan ya. Iya benar, semua tergantung yang di atas. Jadi kalau saya bilang sih bisa dikendalikan. Kata-kata yang pas adalah bisa dikendalikan. Jadi akhirnya kita bisa mengatur si baby-baby itu, atau misalnya kita sendiri punya eksim, ya kita bisa ngerti nih apa sih yang menyebabkan muncul gitu ya. Terus kita mesti perawatan apa sih yang kita bisa lakukan gitu. Misalnya pakai moisturizer, pakai sabun yang untuk kulit sensitif, nggak banyak deterjennya gitu sih Mbak. Terus apalagi ya, nggak terlalu over pakai apa yang barang-barang yang ada fragrance atau pewanginya gitu sih. Nah, ngomong soal kulit sensitif ya, Dok ya, kita pencegahannya kan salah satunya sebagai moms ya, anaknya nggak boleh ditoel-toel orang lain ya, Dok ya. Itu gimana, Dok? Itu emang bener cara yang tepat atau emang iya sih, orang kan saya juga sebagai misalnya ada yang lucu gemes, ya udah kita lihat aja ya. Karena apa? Tangan kita nih kan ya belum tentu bersih, satu. Terus apalagi dicium ya Mbak. Kan aduh nanti kalau misalnya kita bawa virus bawa bakteri, apalagi kita dari kemana-mana. Orang bayi kan, kalau bayi kan di rumah aja. Iya. Nah yang dewasa nih kan kemana-mana nih Mbak. Kayak jadi transfer of bakteri, virus. Apalagi gitu ya. Lebaran kemarin ya, Dok, ketemu banyak orang, ketemu anak kecil, halo, terus dulu gitu ya. Aduh, ngeri-ngeri sedep ya kita sebagai moms ya, Dok. Enggak sih, nggak boleh sih Mbak, itu fix hukumnya nggak boleh toel-toel cium-cium. Yang punya kebiasaan buruk, noel-noel bayi lucu, hentikan. Gendong-gendong apalagi ya. Iya, lucu sini gendong gitu. Sangat dilarang ya, Dok ya. Kalau dibatukin gitu. Ya, dibatukin. Ngeri gitu. Kalau cara pemilihan pelembab untuk eksim itu gimana, Dok? Sebenarnya gampang sih. Cari produk yang untuk baby itu sudah otomatis safe untuk kulit-kulit atopi. Bahkan saya sering menyarankan ke pasien-pasien saya yang dewasa pun saya sarankan untuk memakai produk-produk baby. Karena otomatis di produk bayi itu sudah diformulasikan untuk kulit yang sensitif. Jadi dia kan deterjennya juga kayak misalnya sabun ya. Sabun tuh deterjennya juga sedikit atau bahkan nggak ada. Untuk moisturizer dia kan nggak pakai fragrance, nggak pakai pemutih gitu loh. Jadi emang aman dipakai untuk bayi atau orang dewasa yang sensitif atau orang biasa yang nggak ada normal aja gitu. Iseng-iseng pakai yang baby nggak apa-apa gitu. Malah justru saya sih lebih suka pakai yang baby ya, karena aman sih Mbak. Mulai sekarang akan beli yang baby. Aman dan gampang dan nyarinya juga nggak susah dan relatif murah juga ya. Iya benar. Tapi murah tapi kecil nih Dok. Iya cepat habis. Nggak apa-apa kan beli lagi. Untuk masalah genetik nih Dok, apakah bisa meminimalisir eksim untuk kelahiran bayi karena orang tua punya riwayat alergi Dok? Kalau untuk misalnya orang tuanya punya alergi terus takut anaknya kena alergi juga. Kayak saya tadi ini asma nih, takut banget anaknya ikut asma atau ya memang agak kita nggak bisa ya Mbak ya terus ngilangin genetiknya bisa hilang ke anaknya. Yang kita bisa adalah untuk membuat
si kondisi anaknya itu tidak terpapar sama misalnya debu kayak gitu-gitu atau Perawatannya misalnya tadi ya, perawatannya ke lifestyle-nya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya masalah nanti biar gennya nggak jadi di anaknya, aduh kayaknya susah ya otak-atik gen gitu ya. Ente siapa gitu ya, untuk antigen gitu. Otak-atik gen. Kemarin tuh ada DM masuk di Instagram, Dok. Mm-mm. Dia itu ngirimin foto seperti ini, Dok. Ini termasuk eksim, alergi atau apa, Dok? Ya, kalau Gambarnya ini nanti ada di uh, layar sini ya, ya, sini ya, guys. ini kalau saya ini kan di pipi ya. Kalau saya lihat ini kalau misalnya baru sekali ya kita belum bisa bilang kalau eksim karena masih belum kronis ya. Tapi kalau ini bentuk akut sih sebenarnya. Ini masih periksa nih karena kalau dikasih moisturizer tuh nggak bisa. Parah ya, Dok. Ini lumayan sih. Ini sih anaknya sakit apa ya, gatel, perih gitu ya. Ini ada juga yang di leher nih, Dok. Ya, kalau yang di leher ini sama anak yang sama ya. Anak yang sama ya, Mbak? Anak Nah, yang sama, Dok. Ini karena si baby ini kan belum bisa tegak kepalanya, jadi ini Mbak apa namanya lembab, Nekuk gini ya, Dok, nekuk ya, terus nekuk. kan. Atau bisa Ini karena air susu nggak, Dok? bisa, ini apa netes di situ terus jadi kayak ketutup gitu lembab. Jadi jamur ini namanya candidiasis cutis. Berarti untuk mams yang memiliki bayi ini sarannya apa, Dok? Ini periksa ini soalnya Periksa, nggak mams. bisa menggunakan hanya produk-produk yang dijual bebas ya. Harus diperiksa dulu, nanti setelah maintenance-nya bisa pakai moisturizer untuk yang di pipi. Tapi kalau untuk moisturizer hanya dioles di situ ya kurang bisa memberikan, malah perih nih justru karena Iya. sudah seperti ini ya. Insya Allah tapi cepat sembuh sih kayak Cepat gini sembuh tuh. ya, Dok ya. Yang penting tetap bawa Periksa dulu. bawa dapat obat dari dokter. Yes. Oke, Dok. Pembicaraannya sudah cukup sampai di sini. Oke, Mbak Terima Bella. kasih untuk sharing-sharingnya ya, Dokter ya. Semoga bermanfaat untuk mams semuanya ada di rumah. Yes. Nah, mams, untuk mengingatkan lagi nih mams, di Mom Talk Podcast ini bisa didengarkan di website doodle.co.id, Spotify, Apple Podcast, dan juga Noise. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.